Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran Bina Fikih kelas 2. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang materi cara sholat berjamaah, makmum masbuk, cara memberitahukan imam yang lupa, dan juga syaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Nah, jadi sebelum ibu menjelaskan materi, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya awali dulu dengan membaca doa. Nah, ketika kalian sudah membaca doa, kalian bisa siapkan buku paket kalian seperti ini dan juga simak dengan baik penjelasan ibu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak ibu semuanya mampu mengetahui praktik sholat berjamaah, yaitu tadi tentang memahami cara sholat berjamaah, makmum masbuk, cara memberitahukan imam yang lupa, dan juga shaf dalam barisan sholat berjamaah. Nah, anak-anak ibu bisa buka buku kalian halaman 47, di mana situ ada penjelasan atau materi tentang cara sholat berjamaah. Nah, perlu kalian ingat, sholat berjamaah tentunya terdiri dari imam dan juga makmum. Yang pertama, orang yang memimpin di depan sholat berjamaah disebut imam, dan yang mengikuti di belakang adalah makmum. Jadi, apabila imam itu melakukan gerakan takbiratul ihram, maka makmum yang di belakang pun mengikuti gerakan imam. Jadi, apapun yang dilakukan gerakan imam, maka makmum pun harus mengikutinya. Apabila makmum sedang rukuk, maka makmum pun juga harus ikut rukuk. Ketika imam sujud, maka makmum pun yang di belakang juga ikut sujud. Jadi, gerakan apa pun yang dilakukan imam, makmum harus mengikutinya dan tidak boleh mendahului apalagi menyalahi gerakan dari imam. Itu. Ketika imam membacakan surah Al-Fatihah, seorang makmum harus mendengarkannya. Kemudian ketika imam selesai membacakan Al-Fatihah tersebut, maka barulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, dan tentunya seorang makmum tidak boleh berbicara dengan temannya, tidak boleh tertawa pun, apalagi bergurau saat melaksanakan sholat berjamaah. Harus khusyuk mengikuti sholat berjamaah tersebut. Yang kedua yang kita pelajari adalah tentang makmum masbuk. Nah, makmum masbuk di sini maksudnya adalah makmum yang datangnya terlambat ketika sholat berjamaah tersebut. Nah, jadi apabila imam sebelum rukuk, apabila itu imam belum rukuk, kemudian makmum masbuk ini datang, hendaknya makmum tersebut membaca surah Al-Fatihah dulu, kemudian mengikuti gerakan yang imam lakukan. Namun, apabila ketika makmum masbuk ini datang di saat imam sedang rukuk, maka dia pun mengikuti gerakan imam tersebut. Nah, jadi walaupun tidak sempat membaca Al-Fatihah, jadi ketika takbiratul ihram, lalu si makmum ini mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam, yaitu tadi rukuk. Namun, apabila makmum masbuk ini datang pada saat imam tasyahud akhir, maka dia harus melakukan takbiratul ihram, kemudian langsung duduk tasyahud akhir, dan dia melakukan atau melanjutkan rakaat berikutnya ketika imam sudah selesai mengucapkan salam, kemudian dia langsung berdiri menambah rakaat yang tertinggal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan makmum masbuk. Yang ketiga adalah cara memberitahukan imam yang lupa. Nah, tidak heran ada saatnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ada imam yang lupa, baik itu dari bacanya ataupun gerakannya. Jadi sebagai seorang makmum, tugas kita adalah mengingatkannya. Namun bagaimana cara mengingatkannya? Nah, untuk makmum laki-laki, cara mengingatkan imam yang lupa adalah dengan mengucapkan subhanallah. Nah, adapun untuk makmum perempuan, cara mengingatkan imam yang lupa adalah dengan menupukkan punggung kiri dengan tangan
telapak tangan kanan sebanyak 2 kali. Nah, itu untuk cara makmum masbuk mengingatkan imam yang lupa adalah menepukkan punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan sebanyak 2 kali. Itu cara mengingatkan imam yang lupa. Yang keempat adalah tentang syaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Di sini tidak ada aturan untuk syaf barisannya, namun tidak ada perbedaan baik itu antara kaya, miskin, atau itu pun tidak ada yang mengatur, atau kalau di depan orang kaya, belakang orang miskin, tidak ada aturan seperti itu. Namun alangkah lebih baiknya barisan dalam sholat berjamaah untuk yang paling di depan ditempati oleh barisan laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya barisan remaja, yang belakangnya lagi barisan laki-laki yang anak-anak. Untuk barisan perempuannya, barisan paling depannya barisan perempuan yang paling dewasa, kemudian di belakangnya barisan perempuan remaja, baru perempuan anak-anak. Namun apabila sholat berjamaah itu hanya diikuti oleh 2 orang saja, maka di depannya satu menjadi seorang imam, satu yang menjadi seorang makmum dalam satu barisan. Namun imam itu agak lebih menjorok ke depan, letak imam berada di sebelah kiri dan makmumnya di sebelah kanan dalam satu barisan. Nah, namun apabila 2 orang perempuan sholat berjamaah, maka barisannya pun juga dalam sejajar dalam satu baris, dan makmumnya harus berada di sebelah kanan imam. Namun ketika ada bertiga dalam sholat berjamaah, maka makmumnya harus berada di samping kanan dan juga di samping kiri imam. Nah, itu adalah shaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari tentang cara sholat berjamaah, makmum masbuk, cara memberitahukan imam yang lupa, dan juga shaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat mudah kalian pahami, dan juga semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.